A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Maka sebaiknya, sudah seharusnya kita tidak perlu mencemaskan segala sesuatu di dunia ini, karena ada Allah yang selalu menolong kita. Tapi sering sekali namanya manusia, hati manusia itu selalu ada celah yang ketika menghadapi satu masalah, jika tidak melibatkan Allah Rabbnya, tentunya celah-celah tersebut akan dimasukin oleh waswas syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menghembuskan kejahatan kepada dada manusia, ke dalam dada manusia. Namun sebaliknya, jika setiap kehidupan kita selalu libatkan Allah, insya Allah, Allah akan cukupkan, Allah akan penuhi ke dalam celah-celah tersebut. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat ke-3, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Kali ini ada satu sharing dari sahabat kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi sharing. Umi, saya sudah amalin sholawat tiap hari, gak terhitung jumlahnya. Sholat wajib juga sudah tepat waktu dan berjamaah di masjid. Sholat sunnah juga sudah, sholat taubat, hajat, tahajud, zuha. Sudah qobliyah, ba'diyah, gak ketinggalan. Tapi masalah kok gak kunjung-kunjung selesai, malah makin tambah hutang. Dan mentok gak bisa mikir, harus kemana lagi, harus mengadu pada Allah tiap saat, tiap detik. Mohon bimbingannya Umi, makasih. Tentunya gak sedikit yang mengalami seperti ini. Melihat mungkin ada yang berhasil dengan sholawat ibil qulub, ada yang berhasil dengan sholawat munjiat, sholawat Nabi, sholawat Jibril ya. Tapi kenapa setelah saya amalkan itu belum cukup Umi gitu kan. Amanah saya masih terus ada dan malah makin membengkak gitu kan. Yang pertama tentunya memang ketika kita memiliki sebuah masalah, apapun itu, gak cuma masalah utang, apapun itu, kita mesti koreksi diri, kita mesti muhasabah diri. Saya selalu sampaikan, hidup kita ini seperti wadah, seperti gelas yang akan dituang air. Rahmatnya Allah itu akan
masuk ke dalam gelas tersebut. Diri kita ini gelas. Rahmatnya Allah itu air yang akan masuk. Ketika gelas tersebut ada penutupnya atau ada hijabnya, air tersebut nggak akan pernah masuk sampai hijab itu dibuka, sampai penutup itu dibuka. Apa yang menutup rahmatnya Allah turun? Apa yang menutup ridhonya Allah mau turun, nggak jadi turun? Apa itu? Hijab. Hijabnya apa? Coba koreksi, pernah nggak melakukan 10 dosa besar? Jika pernah melakukan 10 dosa besar, tentunya kita harus melakukan taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah. Jika dosa kita terkait terhadap Allah, durhaka kepada Allah, kita mohon ampunnya hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Taubatan nasuha itu tidak mengulangi lagi perbuatan itu, menyesal sudah pernah melakukannya, dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Itu taubatan nasuha. Bukan hari ini tobat, besok icip-icip lagi. Hari ini tobat dari riba, besok ngutang lagi riba. Itu bukan taubatan nasuha namanya. Itu mempermainkan Allah. Tapi kalau dosanya terkait dengan hablum minannas, hubungan kepada manusia, harus minta maaf dulu kepada manusianya, baru mohon ampun kepada Allah. Misalnya dulu pernah durhaka kepada orang tua atau pernah zolim kepada tetangga, harus minta maaf. Itu harus minta maaf. Bagaimana kalau yang dizolimi ini udah meninggal? Sedekah niatkan untuk orang tersebut. Lalu kemudian sholat taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah. Nah itu 10 dosa besar tadi, jenengan coba lihat-lihat lagi, pernah gak lakukan? Jika tadi jenengan sudah katakan, Umi saya sudah sholat taubat, bagus gitu kan, bagus. Tapi jika dalam perasaan jenengan masih ada rasa bersalah, masih ada rasa berdosa, ulangi lagi gitu. Setelah itu apa? Perbaiki ibadah, jenengan juga sudah lakukan. Setelah itu apa? Sunah-sunahnya jenengan lakukan, jenengan juga sudah lakukan. Kalau sudah seperti itu, Umi, kenapa utang saya masih gak lunas? Kenapa masalah saya masih gak kunjung selesai? Nah disinilah waktunya panjenengan itu tawakal. Kemarin jenengan masih punya utang, jenengan masih berupaya ke sana kemari nyari pinjaman, ya kan? Ke sana kemari nyari pertolongan gitu kan? Ikhtiar. Jenengan sudah merasa sudah mentok, artinya apa? Bahasa mentok itu menunjukkan bahwa panjenengan sudah berupaya secara maksimal sebagai manusia. Kalau peran jenengan sebagai manusia, karena manusia itu adalah terbatas, sementara Allah adalah Al-Wahhab, Sang Maha memberi tanpa batasan, maka sudah sepatutnya, sudah waktunya panjenengan tawakal. Tawakal itu satu kesatuan antara ikhtiar maksimal dengan doa sungguh-sungguh. Ketika panjenengan sudah berpasrah diri kepada Allah, ya Allah ya Rabb, hamba sudah melakukan segala upaya sebagai manusia ya Rabb. Nyaris kehabisan akal lagi ya Rabb. Tapi hamba tahu Engkau adalah Al-Wahhab. Engkau memberi tanpa batasan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Hamba mohon kepadamu ya Rabb, hamba pasrahkan semuanya kepadamu ya Rabb. Ketika pasrah itu, ini yang sulit sebetulnya ya teman-teman. Apalagi kalau masalah jenengan terkait amanah hutang, itu paling sulit untuk pasrah. Karena apa? Ketakutan itu akan terus dihembuskan oleh syaitan. Apalagi ngutangnya sama misalnya instansi terkait, takut dipenjara. Misalnya ngutangnya sama rentenir, takut dipermalukan. Misal utangnya sama tetangga, sama kerabat, sama keluarga, takut digunjing, diolok-olok, dihina, dipermalukan. Ketakutan itu sebetulnya adalah datangnya dari syaitan. Seharusnya yang kita takutkan adalah Allah semata. Lalu bagaimana Umi? Kalau sudah seperti itu, sadarilah. Pasrah itu, tawakal itu menyadari bahwa kalau memang Allah berkehendak utang ini lunas, pasti Allah lunaskan. Maka dari itu hamba pasrah kepada Engkau ya Rabb. Tapi kalau ternyata Allah berkehendak, Allah izinkan, Allah ridhoi, hamba harus dipenjara, itulah yang terbaik untuk hamba dari Allah. Mungkin setelah keluar dari penjara, urusan saya beres, saya juga menjadi manusia baru. Jadi intinya jangan ngelawan. Yang ada sekarang ini kan manusia banyak ngelawan kan? Ngelawan. Kalau dengar ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu, kalau dipenjarain gimana Ustadz? Ya dipenjara jalanin. Kalau dimaki-maki gimana Ustadz? Ya dengerin, namanya kita salah gak bisa bayar utang. Kalau dihina bagaimana Ustadz? Ya diterima gitu kan. Pada waktu dulu saya mendengar pertama kali ceramah beliau itu, saya merasa kayak ini empuk banget ngomongnya. Kayak telur ya kan, kayak telur rebus. Empuk tapi seret gitu kan.
Iya dong, telur rebus kan kalau nggak minum kan seret ya kan, empuk tapi seret. Tapi faktanya setelah saya menjalani dan saya pernah ngalamin sampai sekarang saya bisa ngomong seperti ini karena saya pernah ngalamin. Ketika dulu saya terjerat pinjol itu saya berusaha keliling ke sana kemari, saya masih melawan. Tapi ketika saya merasa betul-betul saya udah di titik nadir, ya Rob, segala upaya saya sebagai manusia saya sudah lakukan. Sudah saatnya saya pasrah. Hamba pasrah kepada Engkau ya Rob. Besok ini berjejer-jejer ya, jentrek-jentrek kalau orang Jawa bilang, berjejer-jejer tagihan, menganga untuk dibayar tapi nggak ada uang. Hamba pasrah ya Rob. Jika memang hamba harus dipermalukan, para pinjol itu udah hamba pasrah. Kalau memang engkau ridho hamba dipermalukan pasti terjadi. Tapi jika engkau tidak ridho hamba dipermalukan, tidak akan pernah terjadi. Satu muka bumi ini mau mempermalukan hamba pun jika engkau tidak ridho nggak akan pernah terjadi. Maka dari itu hati saya tenang. Pada saat seperti itu udah betul-betul saya udah di puncak kesedihan saya. Saya lafazkan terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Menggantungkan harapan semata hanya kepada Allah dan pasrah betul-betul. Terserah besok Allah mau bikin apa dalam hidup saya, terserah. Yang penting Allah ridho, Allah gak murka sama saya, udah. Pasrah, tawakal. Ternyata justru di titik kepasrahan saya itulah Allah hadirkan seseorang menolong saya. Yang tadinya orang ini sama sekali tidak masuk ke dalam target saya untuk meminjam. Gak ada. Saya pernah ceritakan kan, bagaimana saya meminjam, coba ke atasan saya, coba ke beberapa teman, tidak ada satupun yang menolong saya. Tapi justru ketika saya berpasrah kepada Allah, sepasrah-pasrahnya, Allah hadirkan seseorang. Allah datangkan pertolongannya melalui satu wasilah hambanya yang ditunjuk gitu. Dan pertolongan ini sangat unik. Suatu saat insya Allah saya akan ceritakan di channel saya bagaimana orang ini menolong sementara orang ini sebetulnya itu nggak punya uang. Tapi kenapa Allah bisakan orang ini membantu saya? Karena apa? Karena Allah ridho. Semakin kita tawakal kepada Allah pasti Allah akan cukupkan, ya kan? Firman-Nya Allah jelas tadi yang saya sampaikan. Allah sangat mencintai orang tawakal dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan. Nah, maka dari itu sahabatku, saran dari saya buat panjenengan, jika panjenengan memang merasa saya sudah mengikuti rangkaian-rangkaian tadi, atau mungkin panjenengan ingat-ingat lagi pernah nggak ada dosa besar lainnya, coba diingat-ingat. Tapi jika semuanya sudah selesai, semuanya sudah mentok, tapi panjenengan jangan pernah tinggalkan semua wirid panjenengan, sholat wajibnya jangan ditinggalkan. Jangan hanya karena mungkin masih terlilit amanah hutang terus panjenengan kendor, jangan. Tapi justru panjenengan harus sekarang udah waktunya untuk tawakal, pasrah kepada Allah. Semata-mata kepada Allah udah. Ingat bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong ya. Ini semuanya ini buat sahabat yang lainnya juga ya, barangkali mengalami hal yang sama. Coba kalau udah merasa mentok, pasrahlah kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada yang perlu kita takutkan jika kita sudah pasrahkan segala sesuatu urusan kita kepada Rob kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.